Anda kembali di iNews Pagi pemirsa. Rangkaian kereta api Gajayana melaju tanpa lokomotif dari Stasiun Kota Baru ke Stasiun Kota Lama, Malang, Jawa Tengah. Ya, evakuasi 3 dari total 7 gerbong yang anjlok dikebut hingga Rabu malam. Hingga Rabu malam pengerjaan evakuasi gerbong anjlok melibatkan banyak pekerja. Evakuasi tidak mengganggu perjalanan kereta api. Beberapa kereta api, rangkaian kereta barang, dan kereta api penumpang penataran tetap bisa melintas. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Humas Daops 8 Surabaya Suprapto mendatangi TKP gerbong anjlok. Kita dari pihak PT KAI Daops 8 Surabaya telah berusaha untuk dilakukan evakuasi ya ke kondisi normal. Kita harapkan besok pagi gerbong kereta yang anjlok ini sudah bisa naik dan jalur Malang Kota Lama sudah kembali normal. Penyebab anjloknya kereta masih dalam penyelidikan. Sementara pengerjaan evakuasi gerbong yang anjlok ditargetkan selesai Rabu malam sehingga Kamis malam kembali normal. Rangkaian kereta api yang bergerak sendiri dari Stasiun Kota Baru menuju Kota Lama bukan kali pertama. Tahun 2011 pernah terjadi kecelakaan kereta api dengan kasus yang sama dan mengakibatkan satu warga meninggal karena rumahnya tertabrak kereta api. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Berkendara secara ugal-ugalan, 2 truk di Jombang, Jawa Timur bertabrakan. Pengemudi dan kernet salah satu truk terluka. Truk bernomor polisi L9271BL ini langsung ringsek setelah menabrak truk Fuso di Jalan Raya Desa Pegerwojo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu malam. Akibatnya sopir truk terjepit, berhasil dievakuasi dan dilarikan ke RSUD Jombang bersama kernetnya. Kecelakaan bermula saat truk ini melaju kencang dari Nganjuk ke Surabaya. Meski dari arah berlawanan ada kendaraan lain, truk tetap memaksa menyalip hingga menabrak truk Fuso dari arah berlawanan tersebut. Kronologi awal, ada mobil dari utara yang mau mendahului, dia nggak nyampe, mobil dari utara itu nggak mau mengalah, ya jatuh. Polisi kini masih melakukan pendataan identitas pengemudi dan penyebab pasti kecelakaan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, terpidana kasus narkoba artis Vanessa Angel sudah menjalani masa tahanan di Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ya, Vanessa divonis 3 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah. Didampingi kuasa hukum dan suaminya, artis Vanessa Angel Rabu kemarin tiba di Lapas Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur. Artis yang pernah tersangkut kasus prostitusi online di Surabaya ini menjalani masa tahanannya. Vanessa divonis 3 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah pada 5 November lalu dalam kasus kepemilikan psikotropika. Namun Vanessa hanya akan menjalani 1,5 bulan penahanan karena telah menjadi tahanan kota selama 210 hari. Sementara itu, pemirsa, polisi akan memanggil ahli forensik untuk mengidentifikasi sosok dalam video syur mirip artis Giselle Anastasia atau Giselle. Sementara itu, status Giselle masih sebagai saksi dalam kasus video syur itu. Walikan. Sekali lagi. Usai memeriksa Giselle sebagai saksi atas kasus video syur mirip artis, polisi akan memanggil saksi ahli forensik untuk menganalisis wajah dalam video berkonten pornografi tersebut. Selain memanggil saksi ahli, polisi juga akan memeriksa 2 saksi terkait 2 tersangka yang telah ditahan. Kemarin, Giselle diperiksa selama 6 jam, namun tidak banyak berkomentar terkait kasus yang menjeratnya. Polisi juga memburu pihak yang pertama kali menyebarkan video tersebut. Pemirsa, polisi akan meminta klarifikasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kerumunan simpatisan Rizik Syihab di Bogor, Jawa Barat. Ya, selain RK, polisi akan memeriksa 10 orang dari Pemkab Bogor.
Polisi juga akan memanggil 10 orang dari unsur pemerintah dan FPI terkait kerumunan simpatisan Rizik Syihab di Bogor, Jawa Barat pada 13 November kemarin. Klarifikasi 10 orang digelar di Polda Jawa Barat Jumat besok. Kadif Humas Polri mengatakan ada kemungkinan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diundang untuk klarifikasi terkait kerumunan di Megamendung. Dari hasil klarifikasi atau dari fakta, kalau memang penyidik nanti menemukan adanya suatu kegiatan yang dibutuhkan, nanti kita tidak menutup kemungkinan nanti kita akan mengundang untuk klarifikasi Gubernur Jawa Barat. Ya itu akan kita undang klarifikasi. Tapi kita nanti menunggu dari hasil klarifikasi yang nanti akan dilaksanakan pada hari Jumat besok tanggal 20. Karena untuk Jawa Barat adalah bahwa peraturan-peraturan yang digunakan ada peraturan bupati maupun peraturan wali kota di sana ya. Selain Ridwan Kamil, penyidik juga akan memeriksa Bupati Bogor Ade Yasin. Namun karena Ade Yasin positif COVID-19, pemeriksaan ditunda. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Jokowi menyatakan siap menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19. Namun Presiden menegaskan prioritas penerima vaksin untuk tenaga kesehatan. Presiden Joko Widodo saat tinjau simulasi imunisasi vaksin COVID-19 di Puskesmas Tanah Sereal Bogor menyatakan siap menjadi orang pertama yang disuntik vaksin. Namun Presiden menegaskan prioritas utama penerima vaksin adalah tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, dan tenaga medis. Selain tenaga medis, anggota TNI Polri, ASN, guru hingga masyarakat luas juga akan divaksin. Namun pemerintah belum memutuskan merek vaksin apa yang akan diberikan ke masyarakat. Kalau ada yang bertanya, Presiden nanti di depan atau di belakang. Kalau oleh tim diminta saya yang paling depan, ya saya siap. Sementara itu pemirsa, Bupati Bogor Ade Yasin telah menjalani beberapa tahap tes kesehatan usai dirinya terpapar COVID-19. Ya, selain Bupati yang terpapar COVID-19, Putri Bupati Bogor juga terpapar COVID-19. Keduanya kini menjalani karantina mandiri. Bupati Bogor Ade Yasin telah menjalani cek kesehatan. Orang nomor 1 di Kabupaten Bogor ini mengaku telah terpapar COVID-19 setelah menjalani swab test. Selain Bupati Bogor Ade Yasin, Putri sulung Bupati juga turut terpapar. Menurut Ade Yasin, sang putri sulung terpapar karena selalu menemani dirinya termasuk tidur bersama sang ibu sejak beberapa hari terakhir. Tadi pagi saya sudah diperiksa di ronsen dan di CT scan dan hasilnya paru-paru bagus, darah bagus dan lain-lain, kondisi yang lain cukup bagus sehingga saya hanya perlu istirahat dan isolasi mandiri. Dan ternyata saya tidak sendiri. Hasil swab yang terakhir ini anak saya yang perempuan juga dinyatakan positif. Ini anak saya Nadia. Ya, nah ini Nadia juga dinyatakan positif karena dia sekamar dengan saya gitu. Karena memang sepeninggal suami saya 50 hari yang lalu, anak saya selalu menemani saya tidur. Sementara orang terdekat bupati lain mulai dari sopir, ajudan hingga anak kedua bupati juga telah menjalani swab, namun hasilnya negatif. Kini keduanya menjalani karantina mandiri di rumah dinas pendopo Bupati Cibodong, Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, penyebaran virus corona di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat terus meningkat. Dan dari 370 orang yang positif terpapar virus corona, ada 2 orang diantaranya adalah anggota DPRD Purwakarta. Ya, namun pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews pagi kali ini. Saya Pram Senjaya. Dan saya Salsabila Syaira undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Meski 2 anggota DPRD Purwakarta terkonfirmasi positif COVID-19, namun gedung wakil rakyat ini tidak ditutup.
Sementara 2 anggota DPRD Purwakarta yang terkonfirmasi positif COVID-19 tengah menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Menurut Ketua Pelaksana Tim Satuan Tugas COVID-19 yang juga Sekda Purwakarta, Yus Permana, 2 anggota DPRD yang positif COVID-19 ini akan kembali di swab tes pada hari Jumat. Pihaknya menambahkan, kini Kabupaten Purwakarta masuk zona merah di Jawa Barat karena kasus COVID-19 setiap harinya terus meningkat. Untuk memutus mata rantai COVID-19 dan membuat efek jera terhadap pelanggar protokol kesehatan, terutama para ASN di lingkungan Pemda Purwakarta, sanksinya akan ditingkatkan. Bukan lagi sanksi sosial, melainkan dengan denda uang. Sekarang akan ditingkatkan supaya masyarakat itu jera ya, untuk terus katakanlah mematuhi protokol kesehatan, akan diadakan atau diterapkan sanksi denda berupa uang. Nanti angka uangnya, angka hitungan uangnya, besaran uangnya sedang diitukan dengan bagian hukum dan tim ya, sehingga nanti setiap pelanggar protokol kesehatan, terutama apalagi ASN ya, akan diberikan sanksi yang lebih berat gitu berupa denda uang.